Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Saderenge nyuwun pangapunten niki radi pilek radi flu, Pak. Mboten napa-napa nggih. Bapak Ibu sekalian jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan masalah sholat Jumat, dan malam hari ini tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu hukumnya, khutbah Jumat itu hukumnya harus ada, harus wajib, karena termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Dan malam hari ini kita akan menyampaikan tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa khutbah Jumat itu bukan seperti kultum, bukan seperti kultum atau bukan seperti pengajian seperti ini, ceramah biasa, boten, tidak. Tetapi khutbah Jumat itu merupakan satu ibadah yang merupakan rangkaian sholat Jumat. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Enten syarat-syaratipun, enten rukun-rukunipun. Jangan sampai keliru memahami, karena nanti kalau kita salah memahami masalah khutbah Jumat niku bisa menyebabkan Jumatan kita tidak sah. Nah, di sini perlu untuk diketahui bahwa khutbah Jumat menika ada rukun-rukunnya. Khutbah Jumat itu kan ada dua kali khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun khutbah Jumat menika disebutkan oleh para ulama, termasuk di sini di kitab Bahjatul Wasail niku ada 5. Panjenengan ingat-ingat nih kok. Rukun khutbah Jumat itu ada pinten? 5. Yang pertama adalah masuk rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus ada fi mahiyatis shalah, fi mahiyatil ibadah. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam ibadah itu. Jadi sifatnya wajib, harus ada di dalam khutbah Jumat. Makanya namanya rukun. Nah, rukun khutbah Jumat menika ada 5, maaf. Yang pertama, khutbah Jumat menika rukun yang pertama adalah hamdulillahi ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus pakai hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti redaksinya mungkin berbeda-beda tapi intinya sama. Misalkan seorang membuka khutbah Jumatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin misalkan, atau sekedar misalkan alhamdulillah, minimal alhamdulillah, atau innal hamdalillah, macam-macam. Tapi intine memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa misalnya khutbah Jumat langsung khutbah, tidak bisa, Pak. Harus ada rukun pertama menika adalah hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun redaksinya mungkin berbeda-beda tiap khatib, tapi intinya harus sama, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa alhamdulillahirabbil alamin, bisa innal hamdalillah, bisa yang lainnya. Ini berdasarkan sebuah hadis disebutkan oleh para ulama dalam Sahih Muslim. Berdasarkan dalil hadis dalam Sahih Muslim disebutkan di situ kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah.
yahmadullaha wa yuthni alaihi adalah khutbah Jumatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat itu yahmadullah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuthni alaihi, yuthni thana itu maksudnya juga memuji, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niku harus pakai niku Pak. Jadi khutbah Jumat niku tidak sembarangan. Jangan dipahami sebagaimana nopo kultum, mboten. Itu ibadah, ya, ibadah rangkaian sholat Jumat. Tidak seperti kultum, tidak seperti ceramah biasa, mboten. Harus pakai, ya, yang pertama hamdulillah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ya, rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, wassalatu ala nabi, membaca sholawat setelah nopo membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Ini ku rukun, Pak. Jangan sampai khutbah Jumat tidak pakai sholawat, khutbahnya tidak sah. Nek khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Maka dulu pernah ada kasus seseorang begitu saja khutbah Jumat niku tidak pakai sholawat. Padahal niki figur publik, tokoh, dikenal banyak orang, tapi khutbah Jumat nggak pakai sholawat. Ini bahaya, jadi harus dipahami. Nanti kalau khutbah Jumatnya mboten sah, otomatis sholat Jumatnya apa? Tidak sah, karena khutbah Jumat itu merupakan syarat sahnya Jumatan. Jadi niku harus pakai sholawat setelah misalkan alhamdulillahirabbil alamin, setelahnya sholawat sing pendek-pendek mawon tapi terpenuhi rukun-rukunnya. Setelah alhamdulillahirabbil alamin membaca napa sholawat, ya, sholawat menika misalipun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah ini harus enten niku deh. Tapi setidaknya menika yang paling ringkas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku harus ada niku sholawat niku. Tidak boleh tidak, Pak. Ini khutbah Jumat, mboten sembarangan. Jadi harus ada sholawat, karena sholawat dalam khutbah Jumat niku hukumnya apa? Rukun. Rukun niku wajib ada, harus napa? Ada. Kedah napa enten. Paham betul niki? Paham nggih? Terutama bapak-bapak yang napa bertugas khutbah Jumat atau untuk seluruh jamaah. Kalau nanti misalkan dibutuhkan nggak ada yang khutbah, khatibnya tidak hadir, berhalangan, bisa menggantikan, maka harus tahu niki ilmunya niki. Mereka disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada satu faedah nih. Kenapa di situ harus ada sholawat? Enten mriki Syekh Nawawi ngendika nggih, menyampaikan li'anna kulla ibadatin iftaraqat ila dzikrillah ta'ala, karena sesungguhnya setiap ibadah yang membutuhkan untuk zikir kepada Allah menika iftaraqat ila dzikri nabihi sallallahu alaihi wasallam, itu membutuhkan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang niki satu faedah yang mahal ini. Menghafalkan, setidaknya dipahami mawon yang betul hafal, bahwa setiap ibadah yang di dalamnya ada zikrullah, ada bentuk zikir kepada Allah, niku mesti di dalamnya enten diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat niku ada zikirnya kepada Allah, betul ada, gitu. Makanya tetap enten sholawat pas tasyahud ini, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu, ya Allah, si sholawatnya dengan tasyahud kan ada gitu, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk khutbah niku kan bentuk zikir kepada Allah, maka ketika ibadah itu ada bentuk zikir kepada Allah, maka membutuhkan apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, ibadah adzan itu zikrullah. Adzan itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mesti enten sholawate. Ya, mesti enten apa?
sholawatnya. Disebutkan seperti kal adzani was sholati, seperti adzan was sholah, sholat itu semua zikir, maka di situ membutuhkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini kok disebutkan kalau bersolawat kepada Nabi pas khutbah Jumat niku harus disebutkan nama nabine. Nama nabinya itu harus disebutkan atau setidaknya gelarnya. Jadi ngeten carane solawat niku nggih enten ilmunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, disebut namanya Pak niku. Ampun sallallahu alaihi wasallam. Jenengan khutbah Jumat pakai redaksi sholawatnya tapi sallallahu alaihi wasallam tidak sah. Karena enten sallallahu alaihi wasallam namanya Nabi Muhammad tidak disebutkan, gitu. Pakai kata ganti domir sallallahu alaihi, ya hi pakai domir kata ganti, namanya betul disebutkan, tidak sah. Harus disebutkan. Misalkan tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, namanya disebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Atau kalau tidak disebutkan namanya Nabi Muhammad, disebutkan apa gelarnya, Rasulullah, Nabiullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Rasulillah. Nah niku juga boleh niku. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Nabina, atau Allahumma sholli ala Nabina, ya, Nabina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh. Jadi penyebutan yang ketiga, disebut namanya Muhammad pas sholawat, atau gelar Rasulullah, atau disebut Nabiullah. Nah niku baru boleh. Ini nek sekedar misalkan jenengan Allahumma sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Dan begini disebutkan oleh para ulama kita. Fala yakfi mujarradu, wala yakfi al-ityanu fi sholati bilafdi ad-dhamir. Tidak cukup untuk menyebut dalam sholawat itu dengan lafaz kata ganti tok, mboten angsal. Sallallahu alaihi tidak boleh. Hi niku kembali kepada Rasulullah tapi tidak boleh. Sholawatnya harus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Jadi harus disebutkan namanya ya. Maka niki rumitnya ilmu napa fikih, Pak. Ilmu fikih itu rumit. Harus benar-benar paham dan harus dipelajari dari orang-orang yang memang memahami dengan baik ilmu fikih niku. Niki nomor kalih nggih, nomor 2. Nomor 2 rukun khutbah. Nomor 3 rukun khutbah menika napa? Wal wasiyatu bitaqwa. Berwasiat untuk takwa. Enten wasiat takwanya. Ini rukun ketiga. Ngeten, misalkan nggih. Kula khutbah Jumat misalnya. Kula menyatakan ngeten. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini kan hamdalah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, gitu. Terus ditambah apa? Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Wahai sekalian hadirin, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, wa iyaya, dan kepadaku, bittaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah. Niku rukun, Pak. Khutbah Jumat ndak ada niki ndak sah. Mboten sah karena niku rukun. Wasiat takwa menika rukun, Pak. Ya. Itu merupakan rukun. Jadi jangan sampai lupa. Jangan sampai napa lupa. Ada wasiat takwa. Karena inti daripada khutbah niku sebenarnya malah wasiat takwa menika. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki yang ketiga. Lah perlu dipahami bahwa napa? Rukun pertama, kedua sampai ketiga wau.
Rukun pertama hamdulillah, memuji Allah. Rukun kedua sholawat kepada Nabi. Rukun ketiga wasiat takwa menika. Ini rukun yang harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah Jumat niku kan enten berapa? 2 khutbah, khutbatan 2 khutbah. Nah, 3 rukun itu harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi misalnya ngeten. Ini kan khutbah Jumat terus duduk tadi enten duduk itu. Duduk kan terus berdiri lagi. Nggih mboten? Ya, berdiri lagi niku mungkin niki 3 niku harus ada lagi, Pak. Ada hamdulillah lagi, memuji Allah, ada sholawat kepada Nabi, dan ada wasiat takwa. Jadi misalnya nanti saya setelah duduk saya bangkit lagi gak berdiri toh, khutbah Jumat, khutbah kedua nih, langsung lagi Pak. Alhamdulillah di versi lain tapi intinya sama Ustaz. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Aniku 3 rukun ini harus ada di 2 khutbah, Pak. Nggih. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Niku. Jadi tibake nggih napa? Ternyata khutbah menika ribet ya. Khutbah Jumat niku termasuk perkara yang ternyata napa? Ribet, tidak semudah yang dibayangkan, dan memang nanti yang melakukan menika harus seorang yang memang memahami permasalahan ini dengan baik. Secara hukum fikih, Pak, itu seperti sholat. Maka khutbah Jumat itu seperti sholat. Namun syarat-syaratnya, tiang khutbah menika syarat-syaratnya kemarin sudah kita sebutkan gitu. Harus suci, harus wudu. Khutbah niku harus wudu, Pak. Harus suci. Ya. Nah, jenengan pas khutbah Jumat batal, niku harus paham carane penyelesaiannya seperti apa. Jenengan pas khutbah Jumat batal wuduke. Niku harus paham karena jenengan lanjutkan sampai akhir khutbah jenengan batal, tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Jadi misalkan jenengan khutbah Jumat batal wudu'e, segera wudu, turun mimbar dulu wudu, baru wudu kembali. Paham betul nih? Jangan sampai jenengan khutbah Jumat batal meneng bae. Malah meneng bae, bahaya nih. Jadi nek pas khutbah Jumat jenengan khutbah Jumat batal wudu'e, pergi ke tempat wudu cepat langsung balik, langsung dilanjutkan. Paham ya? Ustadz, bagaimana nek khotibe batalnya malah BAB, malah ngising. Ngising kan suwe gitu. Niki ke belakang tapi BAB, nggak hanya kencing ya BAB ya kencing, wah bisa 10-an menit. Nek seperti itu langsung diganti salah satu jamaah yang hadir di situ, langsung gantikan, ngode, khotibnya ngode ke jamaah, saya mau BAB, tolong gantikan khutbah saya. Langsung niku naik, sing ditunjuk naik ke mimbar untuk melanjutkan khutbah. Ngoten. Paham mboten iki? Paham nggih? Niku kemudian niki yang ketiga nggih. Kemudian syarat atau rukun khutbah yang keempat. Yang keempat niku wa qiraatu ayatin minal Quran. Pas khutbah niku harus membaca sebagian ayat dari Quran. Harus ada membaca ayat Quran, Pak. Harus ada membaca sebagian ayat Al-Qur'anul Karim ketika khutbah. Harus ada yang baca. Saleh itu. Kalau khutbah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun, atau baca
ayat dulu nggih. Misalipun qala Allah taala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini kan ayat Quran. Terus tsumma amma ba'd ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jadi di khutbah niku harus membaca minimal satu ayat Quran yang dipahami. Ya contohnya tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harus ada membaca ayat Quran, Pak. Walaupun satu ayat pendek. Jadi jangan sampai lupa, jenengan lupa tidak baca ayat Quran, maka khutbah Jumat tidak sah. Tidak sah nih. Nah, membaca ayat Al-Quran menika disunahkan di salah satu khutbahnya mawon. Kan khutbah Jumat enten dua nggih. Lebih utama menika membaca ayat Quran di khutbah pertama. Jadi khutbah kedua nanti tidak usah membaca ayat Quran lagi. Dikhususkan atau dianjurkan, disunahkan ditempatkan baca ayatnya Quran itu di khutbah yang pertama. Ya. Nanti kalau sudah khutbah yang pertama, khutbah yang kedua tidak usah membaca ayat Al-Quran. Cukup di khutbah yang pertama. Seperti tadi. Bahkan ada sebagian ulama yang menyunahkan kalau sudah selesai dari khutbah pertama menika, pas ujung khutbah pertama menika sebelum duduk itu membaca satu surat. Jadi pun selesai tadi kan. Misalkan pun ajeng ditutup khutbah pertama niku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu jawadun karim wa qurufir wa anta khairur rahimin. Ya sebelum niku membaca ayat sebelum niku. Bahkan membaca surat. Nek sunnahnya sebenarnya niku nek Nabi Muhammad niku membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid niku. Mereka agak panjang nih, mungkin bisa lumayan nih ya, 5 menit lebih mungkin surah Qaf nih. Lah, tapi mungkin ini terlalu panjang ya untuk kelas kita. Makanya nek akhir khutbah pertama menika nek saged di akhir khutbah menika memang membaca satu surat pendek, misalnya An-Nas, misalnya wal asri, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Niku. Baru duduk nanti terus setelah duduk dilanjutkan khutbah kedua. Tapi membaca surat di akhir khutbah pertama niku mboten rukun. Cuma sunah. Sing rukun wau membaca satu ayat dari Quran di awal khutbah niku, setelah hamdalah, setelah sholawat, terus baca satu ayat Quran, kemudian baru wasiat takwa. Paham nggih? Paham mboten nggih? Nggih. Nek mboten paham ya wis ora apa-apa. Yang penting tak sampai ke ilmune. Ya karena memang niki penting. Kalau bisa enten mriki nggih jamaahnya menika bisa khutbah Jumat semua. Nek mboten nggih paling tidak niku ada mencukupi jamaah sing bisa khutbah Jumat, harus di training bener-bener paham. Ya. Harus paham karena niku daruri, Pak. Daruri. Khutbah Jumat menika nanti menjadi hukumnya fardu kifayah, harus ada yang bisa di satu daerah menika. Ya minimal 4-5 orang lah. Nek pakai hitungan pon wakil kliwat lagi paling pinten 5 sing harus siap. Badale penggantinya juga harus ada 5. Nah niku jadi bisa terpenuhi di daerah masing-masing. Kalau mengundang ustadz dari luar juga boleh. Tapi kalau bisa di daerah itu ada juga bagus. Paham gini ya? Nek Rasulullah SAW niko luar biasa gitu. Khutbah Jumatnya ya
agak panjang baca Qaf ya. Akhir khutbah pertama baca surah Qaf. Nek kula jenengan ndak mampu. Khutbah menika ideale 10 menit. Khutbah Jumat niku ampun panjang-panjang. Maksimal paling lama pinten? 10, maksimal tenan niku 15 menit, 15 menit. Khutbah Jumat atau 30 menit. Wah, kira paham khotib. Tinggal mulih ya. Khutbah Jumat niku diperpendek. Ampun panjang-panjang. 10 menit itu bagus. Yang paling hebat, paling bagus itu 10 menit. Makanya nek aja khutbah juga niku disiapkan materi bener-bener. Nek mboten saged, nek saya sarankan khutbah Jumat itu pakai teks enten kertase. Supaya terarah materi ini, waktunya juga bisa disesuaikan. Karena nopo manusia orang niku nek ceramah niku biasanya ngelantur, nek mboten pakai teks ngelantur. Harusnya 10 menit jadi pinten? 30 menit. Khutbah Jumat kok 30 menit. Ini mesti khotibnya ndak paham fikih. Hadis-hadis Nabi itu menyebutkan khutbah niku diperpendek. Makanya kalau pesen nggih kepada seluruh para khatib, khutbah Jumat niku 10 menit. Khutbah pertama niku lho. Niku 10 menit. Khutbah kedua 5 menit. Jadi khutbah pertama dan kedua pinten? 15 menit tok. Bar niku iqomat terus salat. Lah khutbah pertama kok 30 menit. Ya. Niki ndak paham. Berarti mboten paham khatibnya, nggak paham fikih, nggak paham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperpendek khutbah niku. Sing ngendika niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang cerdas menika adalah memendekkan khutbah Jumat. Kemudian rukun yang kelima, yang terakhir niku wa du'a lil mu'minina fil akhirah. Ya, wa du'a lil mu'minina fil akhirah. Berdoa untuk kaum muslimin, doa ukhrawi berkaitan dengan akhirat kepada untuk orang-orang yang beriman fil akhirah di khutbah terakhir, khutbah kedua. Berarti ngeten, mungkin yang khutbah kedua niku ngeten. Bar jenengan duduk terus khutbah kedua toh balik lagi berdiri toh niku. Ngene mboten? Nggih. Berdiri lagi terus ngeten. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum ba'iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Terus nek ajeng menutup khutbah kedua langsung saja. Misalkan terus menukil ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, terus doa. Doa di khutbah, di akhir khutbah kedua menika hukumnya rukun. Rukun niku harus wajib. Nah, khutbah khatibnya enggak ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat tangan dan enggak perlu ngeten. Oke, enggak perlu ngeten. Enggak usah. Pokoknya diam saja. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina terus sampai akhir. Tapi nek khutbah menika di awal khutbah harus enten niku. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Enten niku ampun lali niku. Karena niki doa di akhir khutbah kedua niku wa doa'u al-ukhrawi lil mu'minin. Doa berkaitan untuk urusan akhirat bagi orang-orang beriman. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang merampung subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pun terus komat. Doanya ampun
kesupen, jangan sampai lupa. Karena itu rukun, termasuk rukun. Rukun apa? Rukun khutbah. Nggih. Paham mboten niki? Paham nggih? Nah niku tata cara atau maaf rukun-rukun khutbah yang disebutkan oleh para ulama kita, terutama di sini disebutkan dalam kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah niku monggo bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, ketika kula njenengan khutbah Jumat niku hendaknya dipahami secara baik karena niku tugas yang sangat penting dan jangan sampai keliru. Makanya nanti untuk yang khutbah Jumat monggo bisa dipilih dari orang-orang yang kira-kira mampu untuk bisa berkhutbah, silahkan dijadwal ya, tapi nggih tidak semua orang bisa melakukan. Artinya memang di sini bebannya niku fardu kifayah, tapi sebagian orangnya memang harus ada yang bisa. Tidak semua orang harus, tapi sebagian harus ada yang bisa untuk menunaikan tugas khutbah Jumat. Karena itu paling tidak seminggu pinten sekali. Ampun terlalu semangat, khutbah Jumat itu seminggu sekali mawon. Oke. Nek ping kalih malah mboten sah. Khutbah Jumat itu seminggu pinten sekali mawon. Jangan sampai lebih ya. Jangan sampai lebih. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kali ini niku dulu ya. Ini sebenarnya nanti ada syarat-syarat khatib Jumat, tapi niku kalau saya campur saya lanjutkan akan membuat panjenengan kurang fokus. Ini kita fokuskan dan kita sempitkan di rukun-rukun khutbah Jumat saja. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat khatib. Khatib niku harus berdiri, misalnya harus menutup aurat dan seterusnya. Ya, niku insyaallah di lain kesempatan. Di sini ada pertanyaan ya, tadi saya isi dengan pertanyaan saja supaya lebih fresh ya bagi jenengan semuanya. Di sini ditanyakan tentang masalah apa nih sebentar? Masalah kurban ya, kaitan dengan masalah kurban. Bagaimana kurban bagaimana kurban untuk orang yang sudah meninggal, seperti bapak ibu kita yang sudah meninggal, kemudian anaknya niki mau berkorban atas nama orang tuanya, boleh atau tidak? Bapak ibu yang kami muliakan, berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal menika diperbolehkan, walaupun memang faktanya niku ada perbedaan pendapat. Enten ulama yang menyatakan tidak boleh, ada yang membolehkan. Kalau orang tua kita sebelum meninggal menika wasiat, sebelum meninggal wasiat kurban 1 ekor sapi nopo 1 ekor kambing misalnya. Nah ini ku jelas ulama sepakat nanti kita sebagai ahli warisnya niku menunaikan wasiat itu jelas nih. Kalau diwasiatkan, paham ya? Jadi misalkan nanti bapak kita punya harta meninggal terus berwasiat, nanti nek saya meninggal tolong saya dikorbankan ya 1 ekor kambing. Dan nanti hartanya bapak, tinggalannya bapak niku, harta waris menika diambil dulu 1 ekor kambing untuk menunaikan wasiat itu. Jadi kalau diwasiatkan niku hukumnya napa? Jelas ulama sepakat boleh, bahkan wajib untuk ditunaikan. Jadi misalnya bapak ibu panjenengan atau mungkin siapa saja punya wasiat seperti ini, monggo ditunaikan Pak, mumpung niki mendekati kurban. Terus bagaimana kalau tidak diwasiatkan? Bapak ibu kita meninggal, terus kita saat ini punya kelebihan rezeki, sudah menjadi orang ya, wis dadi wong, ndek ben mungkin dereng.
Ndek ben napa mungkin isih dadi kambing napa pripun. Sakniki pun dadi wong. Maksud dadi wong iki wong sugih ngono. Ora ndek ben terus kambing saiki wong niku mboten. Paham mboten iki? Bahasane wong Jawa niku nggih ngoten. Wah, saiki si As dadi wong. Niku ya ampun jenengan pahami secara harfiah. Oh, ndek ben apa kambing apa piye kok saiki dadi wong. Mboten. Maksude saiki wis dadi wong niku maksude napa? Wis sugih. Wis dadi wong makmur, dite akeh. Mobile larang. Mobile sing penak ndut-ndut niku anyep. AC-ne anyep. Omahe amba. Enek AC-ne. Wasure mendut-mendut. Nah niku wis dadi wong niku. Ya wong-wongan dek mari. Wong-wongan iki wong ra tenanan, saiki dadi wong tenanan. Lah nek wong niku masyarakat itu nilai wong dadi wong niku ya duwite, Pak. Nggih napa mboten? Pokoke ndek ben dite sithik, saiki dite akeh dadi wong. Dadi nilaine nggih napa? Anggo duit. Dite nek dite sithik mbok arti tele S1, S2, S3 pernah kuliah teng luar negeri, pinter ning diterenek ya urung dadi wong. Cek wong-wongan. Nggih penilaian masyarakat niku ngoten. Makanya jenengan pengen dadi wong tenanan nggih mang akeh duwite. Nek ora akeh duwite ya urung dadi wong. Niku kata mereka gitu. Nah, umpamane ngeten. Kita sebagai anak saat ini dimudahkan rezeki kita gitu. Alhamdulillah diluaskan rezekinya, punya banyak lumayan duit, punya tabungan gitu. Terus punya rencana pengen korban, terus korban menika diatasnamakan bapak ibu kita yang sudah meninggal. Ya, umpamanya kalau dua-duanya sudah meninggal ya, kalau mungkin salah satu ya salah satunya. Ini saya 1 ekor kambing dari saya, tapi atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Jadi nanti pas nyembelih niku nama jenenge apa? Nah, jenenge nyembelih niku jenenge apa? AKT. Ya. AKT ini apa sih? Ya AKT. Pokoknya AKT nyembelih niku atas nama bapak ini yang sudah meninggal, ibu ini yang sudah meninggal. Lah, kalau seperti ini ulama beda pendapat, Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Niku memang masalah khilafiyah. Cuma kalau kami pribadi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri memang ada perbedaan. Cuma untuk kami pribadi memilih mengikuti pendapat yang membolehkan. Kenapa? Setidaknya niku sudah ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jelas itu pendapat yang mu'tabar, pendapat yang diperhitungkan. Nomor 2, itu sebagai solusi bagi kita untuk berbakti kepada bapak ibu kita walaupun bapak ibu kita sudah tidak ada. Kita kerepotan rata-rata anak menikah, paham mboten iki? Ngaku wae jenengan barang termasuk kula. Rata-rata kula jenengan sebagai anak niku pas bapak ibu kula jenengan kita menikah masih hidup, kira-kira pun berbakti napa dereng? Ngaku wae. Wis ngaku wae lah. Padha ngertine lho. Ha dereng urung mesti niku. Disambati duit, ngomong ranti duit. Ya napa mboten? Hah? Alah ngomong wis padha ngerti ya. Disambati wong tuane ngomong ranti duit. Dikon nyang omahe ijik repot. Ya ora? Nggih napa mboten? Iya. Repot malesane akeh ra. Lah niku biasane setelah orang tua kula jenengan meninggal niku baru nangis. Waduh, nangis tok-toke nangis. Ya. Nangis menyesal dek ben dereng berbakti. Aduh, menyesal. Tapi pun meninggal itu dereng nembe napa? Nembe punya keinginan untuk berbakti sama orang tua. Nah, untuk mengobati niki salah satu media yang bisa kita lakukan adalah bersodakoh atas nama bapak ibu kita yang sudah wafat, mengikuti ulama yang membolehkan.
Makanya ngeten, Bapak Ibu sing sakniki diparingi rezeki ya rasa akeh-akeh nggih. Wong sedekah niku tidak harus kaya. Wong sedekah niku mboten kudu wong sugih apa. Jenengan arep sedekah ngenteni sugih lho ngantek mati ra sedekah ya orang melarat terus. Lah arep sedekah kok ngenteni sugih. Nek ajeng sedekah niku mboten sah ngenteni sugih. Sebabnya bisa jadi kula jenengan sampai mati mboten sugih-sugih. Akhirnya mboten sedekah. Nek duwe wong duwe iki mboten rasa sugih. Lah nek kula jenengan duwe punya harta sedikit, wah aku ndeket harga kambing pinten ta? 2 jutaan. Pun angsal iki. Ya misalnya 2 juta. Wah aku kok ndek tabungan lumayan untuk beli kambing 1 ekor bisa. Mang beli 1 ekor kambing, mang kurbanke serahkan panitia niki atas nama ibu saya sing pun meninggal. Ini atas nama bapak saya yang sudah wafat. Masya Allah. Menika menjadi bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita, Pak. Jadi kula jenengan ini ketika orang tua kita sudah meninggal niku masih bisa berbakti. Carane salah satunya ngoten. Niku nek jenengan mboten ngaji mboten paham gitu nih. Gitu. Makanya jenengan ngaji. Nek ngaji ampun sering absen ngaji gremes sithik. Prai. Gremes sithik prai. Mboten pinter-pinter wae. Gremes nggih payungan ngoten. Mboten iki gojeng, arep prai ya kebangetan ya. Ustadz ra prei, ngaji prei. Ngoten nggih, paham mboten niki? Nggih. Monggo niki mumpung dereng kebacut nggih, niki dereng hari H Idul Kurban nek sing bapak ibu sing rada duwe duit monggo. Bapak ibu kula jenengan ten alam kubur menika menanti-nanti amal soleh kula jenengan apalagi atas nama mereka, Pak. Sampai niku. Sampai amalipun ganjaranipun sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Luar biasa. Bakal bangga orang tua kula jenengan sing pun meninggal dengan kita yang kita lakukan. Di alam barzah niku bapak ibu kula jenengan tuh mboten saged beramal lagi, tapi masih bisa mendapatkan pahala dengan hasil upaya kita sebagai anak. Kula bocori. Jadi kula ajeng bocori ya ora penak jan. Tapi untuk napa? Penyemangat jenengan. Kula menika nek setiap hari Jumat, Pak. Setiap hari Jumat mesti setiap hari Jumat nek Jumatan menika saya niku pasti nyemplungi kotak infak. Mesti niku. Kejaba lali. Nek lali ya piye meneh lali ya. Kula mesti masuk kota infak, Pak. Infak dan kota infak masjid. Niku sing duwite enten warna telu. Ada 3 uang. Uang pertama niku untuk bapak saya yang sudah wafat. Saya cemplung ini, saya sampai kula ngomong niki untuk bapak saya. Cemplung. Terus kedua, niki untuk ibu saya sing meninggal. Cemplung. Terus yang terakhir ini sedekah saya. Jadi kula niku setiap Jumat sedekah 3 kali. Sampai diten niku dari rumah tak dewek-dewek ini untuk bapak, ini untuk ibu. Karena orang tua saya niku pun wafat semua, Pak. Ini untuk bapak, ini untuk ibu, baru yang nomor 3 untuk saya. Tiap Jumat, Pak niku. Jenengan tahu ngoten mboten? Wis ketok ya anak, ketok ya ora paham ya. Lah mangke niki dinten apa niki? Selasa nggih. Mangke nek Jumat jenengan mang tiru kula. Wis mboten akeh-akeh, sak mampune mawon. Misale 15.000 napa 10.000 dibagi 3. Bapak, ibu sing pun wafat, sisane untuk kita sebagai anak. Paham nggih? Paham mboten niki? Nah niku Pak, insyaallah harta kula panjenengan bakal barokah karena untuk sedekah atas nama bapak ibu kula jenengan akan ditambah rezeki kula jenengan
akan ditambah kesehatan kula jenengan sebabnya napa? Sebabnya kita gemar bersedekah terutama untuk atas nama Bapak Ibu ingkang sampun meninggal dunia. Paham niki? Nggih. Kemudian niki ada satu lagi. Ustadz, tolong rekomendasikan ustadz atau dai yang bisa kita ikuti kajiannya di media sosial seperti YouTube. Bagaimana dengan seperti Gus Baha, apakah bisa diikuti kajian-kajiannya? Ini pertanyaan bagus ya, dari salah satu jamaah mriki. Jadi ngeten, pengajian menika bisa diikuti secara offline, hadir langsung seperti kita nih kan langsung Pak nggih. Jenengan hadir untuk pengajian ngeten iki langsung. Saat menika zaman sudah canggih, bisa ngaji niku lewat online. Online niku lewat internet. Nek sing ngeten iki langsung offline, hadir langsung, enten sing ngaji lewat online secara internet. Di antaranya untuk saat ini media sosial yang paling bagus untuk ngaji secara online lewat internet menika ya YouTube. Ya, platform YouTube. Oleh karena itu Bapak Ibu, panjenengan berusaha untuk napa? Memanfaatkan HP jenengan niku lho. Ampun munggo nonton TikTok kae. Ya. YouTube sing ditonton malah sing ra genah-genah niku. YouTube HP nggo nonton campur sari ya. Nggih. Kadang sing ra genah-genah malah. Monggo dimanfaatkan HP-nya jenengan niku ben bernilai ibadah. Nggih ngaji, Pak. Ngaji. Jenengan nek ibu-ibu niku ya karo ngiris brambang. Iya lho. Ngiris brambang niki setelane HP niku disetel YouTube pengajian. Masya Allah. Kali umbah-umbah pengajian sandike HP. Nah, ya. Ini luar biasa. Bapak-bapak nggih saged jaga warung kali nyetel HP pengajian. Jadi nanti HP kula jenengan akan bernilai pahala, akan bernilai ibadah. Dan kuota jenengan yang kalian panjenengan beli dengan uang jenengan itu akan barokah. Karena apa? HP ini tidak hanya untuk ini itu, tapi juga untuk ngaji secara online. Adapun Gus Baha, niku salah satu dai yang saya rekomendasikan. Monggo. Nah niki sing dari jamaah mriki enten sing juga ngefan Gus Baha, kemarin cerita ke saya. Bagus niki. Jadi ngeten, untuk masyarakat awam, masyarakat kaum muslimin, salah satu dai yang saya rekomendasikan untuk diikuti ceramah-ceramahnya itu salah satunya Gus Baha. Gus Baha menika murid daripada Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang, Jawa Tengah. Niku murid, salah satu murid terbaiknya Mbah Mun itu Gus Baha. Bahauddin Nur Salim, Kiai Haji. Menika bagus sekali. Pertama, beliau adalah seorang alim, seorang ulama yang sangat dalam ilmunya. Okay. Kemudian wawasannya sangat luas, literasinya sangat banyak. Kemudian beliau menika mondok sejak kecil, Pak. Sejak 6 tahun, Pak. Mondok niku sejak 6 tahun. Jadi mondoknya bukan 2 tahun, 3 tahun. Belasan tahun, Pak. Makanya jadi alim benar, alim kabir. Okay. Kemudian beliau lurus, agamanya lurus ya, agamanya lurus, bagus, sesuai dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau niku dakwahnya juga rahmah, kasih sayang, sangat sangat bagus, sangat sejuk, sangat santun, tidak suka hal-hal yang keras atau dai yang mungkin agak bergejolak begitu, lembut, lurus. Dan untuk yang saya nilai, beliau ini kok penyampaiannya sangat mudah dipahami, sangat mudah dipahami sekali.
Jadi untuk strata orang awam sampai orang-orang yang berpendidikan ini kok masuk Pak, masuk, bisa mudah untuk dipahami kajian-kajian Gus Bah ini. Sampai ada cerita gitu, ada seorang Pak, orang Indonesia niku kerja di pelayaran meniko di tengah laut terus Pak, berbulan-bulan sampai tahunan itu di tengah laut, nggak punya hiburan nopo-nopo. Hiburannya niku nopo? Cuma nyeteli YouTube pengajiannya Gus Bah. Sampai ditakdirkan Allah menikah ketemu Gus Bah di bandara itu sampai nangis. Gitu. Karena memang luar biasa. Di Jogja niku universitas-universitas Islam dan yang lain seperti UGM, Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia UII, kemudian UIN, itu para profesor doktor niku ngaji sama beliau. Beliau niku fannya di tafsir, seorang mufassir, ahli tafsir. Jadi monggo bisa mengikuti kajian-kajian menika, diambil manfaatnya, dan bosone enak Pak, karena bosone niku banyak sing basa Jawa. Nah, enak loh. Nah, betul. Gampang, enak, bahasa Jawa bisa dipahami dengan mudah oleh kalangan awam ataupun yang berpendidikan. Di tempat saya niku lucu Pak. Tempat saya niku kan banyak yang Muhammadiyah. Banyak yang Muhammadiyah Pak. Kemarin saya tidak sengaja niku pas tahun lalu nggih, pas napa? Acara nyembelih kurban niku. Kumpulan ibu-ibu Muhammadiyah niku, saya di situ cerita ke saya. Ini Muhammadiyah, tapi setelah nek pengajian YouTube niku Gus Bah, baru Gus Bah niku NU, Nahdlatul Ulama, Mustasyar PBNU, tingkat tinggi menika kedudukannya. Ngaji nih Muhammadiyah niku dengan Gus Bah. Karena memang Muhammadiyah niku agak kekurangan stok ulama yang viral dan besar ya. Nggak seperti yang lain. Kalau Muhammadiyah niku sekarang ini ada sih lumayan, seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ini saya kenal, Jakarta. Itu juga bisa diikuti Ustadz Adi Hidayat, pun S3 mereka, doktor, sudah doktor Ustadz Adi Hidayat LC MA. Nah, itu saya kenal Pak, saya kenal beliau, berapa kali ketemu di Jakarta. Kemarin juga ke daerah saya, diundang oleh kepolisian di daerah saya, dan saya ketemu, alhamdulillah sempat bincang-bincang sampai setengah jam lebih. Jadi beliau kenal saya kenal beliau dengan baik. Yaitu monggo itu dari Muhammadiyah. Jadi setidaknya dan kita bisa mengambil manfaat ilmu itu dari siapa saja, asal apa yang disampaikan itu benar, bagus, monggo untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama media HP yang kita miliki itu bisa mendatangkan pahala untuk ngaji seperti itu. Apalagi ini pertanyaan dari Jawa Mriki yang ternyata juga sudah ngefan dan bisa ngambil manfaat dari Gus Bah hafizahullah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.